السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواني والأخوات في الدين رحمني ورحمكم الله. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan li'ilafi Quraisy, demi kebiasaan orang-orang Quraisy, ilafihim rihlatash syita'i was-saif, kebiasaan mereka rihlah di musim dingin dan di musim panas. Apa yang dimaksud dengan kebiasaan rihlah mereka? Wal ilafu bima'na yuradu bihi at-tijarah allati kanu yaqumuna biha marratan fi syita' wa marratan fi sayf. Yang dimaksud dengan kebiasaan rihlah mereka pada musim dingin dan musim panas adalah at-tijarah, berdagang. Jadi bukan pergi rihlah begitu saja, bukan untuk wisata, tidak, tapi untuk berdagang. Di musim dingin mereka membawa dagangan mereka ke Yaman. Fayattajihuna nahwal Yaman wa marratan fi as-sayf, amma fi asy-syita fayattajihuna nahwal Yaman lil mahsulati az-zira'iyyah fihi wa li anna al-jawwa munasib. Pada musim dingin mereka berdagang ke negeri Yaman. Mereka sewaktu pergi dari Makkah membawa dagangan yang ada di kota Makkah, mereka membawa ke negeri Yaman. Nanti pulang dari negeri Yaman mau menuju Makkah membawa dagangan yang ada di Yaman. Kalau disebutkan di dalam tafsir, sebagian tafsir az-zira'iyyah fihi. Zira'iyah ini mazra'ah, kebun-kebun, tanam-tanaman. Itu yang mereka bawa dari Yaman itu ke kota Makkah. Kalau mereka ingin dari kota Makkah ke Yaman membawa dagangan yang ada di kota Makkah. Begitu metode mereka berdagang. Termasuk juga orang-orang dari penjuru dunia pun datang ke kota Makkah untuk sebagian memang untuk tijarah juga, berdagang juga, dan sebagian datang manusia ke kota Makkah itu untuk menunaikan haji.
Dari zaman dulu memang sudah haji itu sudah ada. Bahkan di zaman Nabi Ibrahim. Sehingga manusia datang pertama mereka juga untuk tujuannya menunaikan haji, mereka juga jual beli di sana. Dan memang ada juga sebagian datangnya ke kota Makkah untuk membeli, jual beli, transaksi. Sehingga kota Makkah itu memang menjadi pusat perdagangan. Ditambah lagi di kota Makkah itu membawa dagangan-dagangan yang ada dari kota Yaman yang berbentuk kebun-kebun, mazra'ah. Karena memang munasib, cocok memang kondisi cuaca di sana. Kemudian wa amma fi shaif fayattajihuna ila Syam. Kemudian di musim panas mereka berdagang ke kota Syam, ke negeri Syam, Palestina, Suriah, Lebanon, itu Syam. Lianna ghaliba tijarah al-fawakih wa ghairiha takunu fi hadzal waqt fi as-sayf ma'a munasabatil jaw al-barid. Karena mereka menuju negeri Syam dan di sana banyak buah-buahan. Sehingga bisa saja ketika mereka pulang dari Syam ke kota Makkah membawa buah-buahan. Jadi beginilah bentuk dagangnya, dan ini merupakan dari keunggulan mereka penduduk kota Makkah. Dan keunggulan itu siapa yang memberikan? Allah. Berarti merupakan nikmat bagi mereka, dijadikan oleh Allah mereka berdagang, mencari nafkah dengan cara berdagang. Karena kalau selain dari berdagang, apa yang bisa lagi dibuat mereka bekerja sebagai kerjaan untuk mencari nafkah? Makanya kata para ulama, dengan nikmat Allah Allah jadikan mereka itu berdagang, jago berdagang. Itu nikmat bagi penduduk Makkah. Ditambah lagi tempat itu menjadi pusat perdagangan karena banyaknya manusia akan datang ke sana. Di antara tujuan mereka datang apa tadi? Untuk haji. Ketika mereka berhaji tentunya melihat banyak di sana jualan, banyak di sana perdagangan, semakin ramai. Ditambah lagi memang tujuan mereka untuk di sana karena di sana pusat perdagangan. Makin ramai kota Makkah. Dan juga termasuk nikmat yang Allah berikan kepada penduduk Makkah, Quraisy. Makkah itu adalah tanah haram. Tanah haram. Sehingga tempat itu aman. Makanya dikatakan sebagian ulama tafsir, makanya wallahi jemaah, ini kita
gabungkan beberapa tafsir. Kita gabungkan beberapa tafsir. Sebagian ulama tafsir mengatakan kebiasaan penduduk Makkah, Quraisy khususnya, kebiasaan mereka itu dua. Yang pertama tadi kebiasaan berdagang, rihlah, berbulan-bulan. Yang kedua kebiasaan mereka adalah ketika mereka pulang dari rihlah mereka ke kota Makkah, mereka berkumpul. Mereka berkumpul, kemudian berbicara tentang untung, berkumpul. Dan berkumpulnya mereka merasakan nyaman, aman. Si A pulang dari ini, kemudian kumpul. Si B pulang, kumpul. Membicarakan tentang dagangan mereka. Dan orang-orang yang ikut bersama mereka pun merasa aman tinggal di sana. Yang tadi datang untuk menunaikan haji, ngobrol di sana, kemudian tinggal di sana merasa aman. Karena dia tanah haram. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Allah katakan di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 67, awalam yarau anna ja'alna harama amina wa yatakhattafu an-nasu min hawlihim. Apakah mereka tidak melihat, tidak merasakan, tidak sadar mereka tinggal di tanah yang haram, yang aman, tidak boleh di sana ada pertumpahan darah, enggak boleh. Orang kafir sekalipun itu faham, enggak boleh di sana pertumpahan darah. Bahkan kata Allah, selain dari Makkah, selain dari kota Makkah itu, banyaknya terjadi pertumpahan darah. Selain dari kota Makkah itu banyaknya terjadi pertumpahan darah. Ketika ada orang masuk ke Makkah merasa aman. Kalau orang lain saja masuk ke kota Makkah merasa aman, apalagi yang tinggal di kota Makkah. Dan amannya mereka nikmat atau tidak? Nikmat. Makanya disebutkan dalam tafsir Taufiqur Rahman jilid kedua di pertengahan. Tak apalah halamannya ya. Di jilid kedua disebutkan, Imam Qatadah mengatakan mereka orang-orang Quraisy mengatakan kanu yaqulun, mereka mengatakan kita ini tempat aman, kita ini tempat enggak ada pertumpahan darah, kita ini nyaman. Mereka menyadari itu. Apalagi kota Makkah itu ketika kisah siapa yang ingin menghancurkan Ka'bah, Abraha, semakin kedudukannya semakin tinggi dan ditakuti. Kisahnya Abraha yang ingin menghancur, ini tentara Abraha, tentara besar, ingin menghancurkan Ka'bah, kemudian malah mereka yang dihancurkan oleh Allah. Berarti tidak sembarangan nih Ka'bah. Semakin dengan kisah itu semakin tinggilah nilai kehormatan kota Makkah. Semakin ditakuti, dihormati, maka penduduknya pun semakin aman. Makanya ini surah kata para ulama membongkar nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy di kota Makkah. Maka Allah melanjutkan di ayat yang ketiganya, "Falyabudu
Rabb hadzal bait. Falyabudu Rabb hadzal bait. Di sini ada sedikit nahu. Agak diputar sedikit ya kepala apa namanya? Di sini ada nahu yang luar biasa. Ya'budu, ya kalau dia jamak hum ya'budun, ini fi'il mudhari. Kalau dia mufrad ya'bud. Di dalam ayat ini falya'budu yang asalnya ya'budun, mereka beribadah, fi'il mudhari. Namun fi'il mudhari dimasuki oleh huruf lam, fal. Ada enggak lamnya? Ada. Fal lam. Lam yang dimasuki oleh huruf lam yang dimasuki masuk ke dalam fi'il mudhari, sehingga lam ini merubah fungsi fi'il mudhari menjadi fi'il amr, fi'il perintah. Makanya lam di sini kata para ulama adalah lam al-amr yang tujuannya untuk perintah, sehingga falya'budu, maka hendaklah kalian menyembah Rabb hadzal bait. Rabba, Tuhannya hadzal bait. Bait itu apa? Kalau bahasa Arab baitun kan rumah. Namun di dalam ayat ini Rabb hadzal bait, Tuhannya Ka'bah. Siapa Tuhan Ka'bah? Allah. Maka di sana ada pesan kepada mereka orang-orang Quraisy yang tinggal di kota Makkah, karena banyaknya nikmat keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. Jago berdagang, padahal mereka kerontang rapat, panas, kemudian batu. Siapa yang membuat ide mereka berdagang itu? Allah yang membuat ide mereka itu berdagang, sehingga unggul di dalam perdagangan. Itu nikmat Allah. Kemudian mereka Quraisy tadi apa? Suku yang paling tinggi, suku yang dihormati di Arab, di tanah Arab, suku yang tertinggi, suku yang terhormati. Itu juga nikmat. Sudah berapa? 2. Kemudian mereka tinggal di tanah haram, tanah haram yang orang kafir sekalipun mengetahui nggak boleh membuat kerusakan di sana, sehingga mereka tinggal di tempat aman, zona aman, nyaman. Sedangkan di luar dari itu banyaknya pertumpahan darah. Di zaman dahulu, ahibati fillah, di zaman jahiliyah, siapa yang jago, dialah yang menguasai. Dia menguasai. Yang kuat dia menguasai. Di luar dari itu banyaknya peperangan, tak berhenti-henti peperangan itu. Makanya di antara nikmat yang Allah bongkar kepada penduduk, pada sahabat Madinah, 2 suku yang tidak pernah berhenti dalam peperangan, dan itu turun menurun sampai diutusnya Nabi baru berhenti. Bahkan mereka bersaudara. Nikmat ini menunjukkan di zaman itu memang musim ini memang peperangan, kehidupan mereka perang. Bahkan ketika Abrahah, perjalanan mereka
dari Yaman ke kota Makkah, kan banyak melewati kampung-kampungan di sini. Banyak melewati perkampungan-perkampungan, itu dihantam semua. Sambil lewat, sambil rampas hartanya, sambil hantam penduduk di situ, bunuh penduduknya. Sambil lewat mau menghancurkan Ka'bah, sambil ada melewati perkampungan, hantam manusianya, bunuh manusianya, ambil hartanya, lewat lagi melewati pedesaan itu, melewati kampungan lagi, dihantam begitu juga. Adapun Makkah dijaga aman, nggak ada pertumpahan darah. Bahkan disebutkan dalam sejarah, orang-orang kota Makkah, penduduk kota Makkah, mendengar Abrahah mau datang ke kota Makkah, penduduk kota Makkah berpencar, melarikan diri, menjaga diri masing-masing. Mereka naik ke pergunungan, menyelamatkan diri masing-masing. Namun Allah yang menjaga, Allah yang menghancurkan Abrahah dengan tentara-tentaranya. Ini menunjukkan nikmat besar kepada mereka. Kalau begitu banyaknya nikmat, wahai penduduk Makkah, Quraisy, falyabudu. Harusnya kalian menyembah Allah yang punya Ka'bah, Robnya Ka'bah, bukan menyembah patung. Harusnya kalian menyembah Allah, bukan menyembah selain dari Allah. Kenapa? Karena nikmat yang Allah berikan kepada kalian banyak. Faham ini Pak? Ini maksud ayat itu, surah ini. Makanya hibadillah, demikian juga hendaknya kita. Kalau banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita merasakan nikmat itu, maka bersyukurlah. Bersyukurlah dan tunaikan kewajiban. Bersyukurlah, tunaikan kewajiban. Bahkan ahibatifillah, ketika makan saja kita, itu nikmat atau tidak cuma makan. Makanya Allah disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, dikatakan oleh di antara ulama mengatakan hadis ini derajatnya hasan, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW mengatakan, ma an'amallah ala 'abadin bini'matin faqala alhamdulillah illa kana ma a'ta afdal mimma akhadh. Tidak ada sebuah nikmat, satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, lalu nikmat, ketika kita menikmati nikmat itu kita mengatakan alhamdulillah, maka tidak ada pemberian yang terbaik kecuali nikmat itu. Maksudnya apa? Kalau nikmat yang kita rasakan mendatangkan alhamdulillah, mendatangkan kalimat kita ucapkan alhamdulillah, atau mendatangkan syukur kepada Allah, maka itulah seafdal nikmat pemberian Allah. Makanya Pak, kalau kita pas minum, setelah minum kita alhamdulillah, itu nikmat yang paling afdal. Kenapa? Karena dengan minum itu kita mengucapkan alhamdulillah. Tapi dihidangkan makanan semahal-mahalnya di restoran. Makan kita menikmati makan, tapi tak ada mengucapkan alhamdulillah. Tak ada mengucapkan alhamdulillah. Berarti nilainya tidak sebanding dengan air putih yang kita minum tadi dengan mengucapkan alhamdulillah.
Berarti air putih itu bernilai lebih afdal, lebih tinggi daripada makanan di restoran tadi. Kenapa? Di mana nilai tertingginya? Karena air putih itu kita minum alhamdulillah. Memang terkadang yang kocik-kocik kita ucapkan itu memang. Kalau sudah bosan nikmat itu lupa. Naik sepeda, ya Allah, bismillah. Ya Allah berikan rezeki, naik lagi naik kereta. Oh, udah mulai itu. Enggak lagi nih zikir tu sudah doa-doa pun, apalagi naik mobil, tinggal doa-doa semua itu. Subhanallah, semakin naik semakin lupa. Air putih Masya Allah, bismillah. Habis minum alhamdulillah. Itu air putih. Makan demikian juga, agak nilai apa? Bismillah, alhamdulillah, makan bersama semua keluarga. Habis kita makan, alhamdulillah, nikmat, rasanya tenang, nyaman, senang. Masuk restoran, bismillah, lupa. Habis makan pun alhamdulillah pun tidak. Ya Allah. Sedangkan di rumah tadi makan ikan asin, bismillah dimulai, alhamdulillah ditutup dengan alhamdulillah. Masuk ke restoran, mau ini udangnya besar-besar, ikannya masuk. Habis dimulai terus, bismillahnya lupa. Habis itu, alhamdulillah pun tidak. Berarti mana nilai lebih tinggi? Ikan asin itu lebih tinggi sebenarnya di hadapan Allah. Kenapa? Makanya dikatakan oleh para ulama, nilai nikmat itu tinggi kalau kita mengingat Allah. Kalau besar tinggi, semakin besar nikmat itu nilainya di hadapan kita, di pandangan kita, namun bisa melalaikan kita mengingat Allah, itu sebenarnya nilai rendah di hadapan Allah. Contoh Pak, naik kijang kapsul, mulai dari buka pintu bismillah, kendaraan bismillah, baca subhanallazi sakhkhara lana hadza, terus naik begitu tanjakan dia baca zikir. Apa? Tanjakan apa? Allah. Begitu turunan dia baca. Kemudian belum lagi zikir-zikir lainnya. Kemudian ada yang B, naik Pajero terbaru, apa ya? Sport ya. Mulai dari naik nggak ada doa, mulai dari di dalam pun zikir tak ada. Sebenarnya mana nikmat yang paling besar? Kijang kapsul atau Pajero? Kalau bisa Pajero dan doa gitu ya. Digabungkan semuanya. Ahibati fillah. Makanya subhanallah, terkadang Allah itu lebih faham lebih faham tentang kita dari kita. Makanya ketika Allah belum berikan dunia, mungkin itu yang terbaik bagi kita. Mungkin itu yang terbaik. Karena kalau seandainya Allah berikan banyak dunia, solat malam tak lagi itu. Menangis di hadapan Allah enggak lagi itu. Merintih berdoa kepada Allah enggak lagi. Karena sudah dapat semua. Sudah dapat semua. Makanya di antara penjelasan para ulama, subhanallah, luar biasa. Terkadang Allah menahan doa kita itu dikabulkan. Kenapa? Karena Allah ingin terus kita itu menangis di dalam doanya, merintih di dalam doanya, kemudian terus meminta kepada Allah di dalam doa kita. Karena kalau seandainya dikabulkan Allah langsung dalam seminggu, tak doa lagi dia. Tak berdoa lagi dia. Apalagi penyakit kita di zaman ini, semakin hebat perkara dunia, semakin hebat kita seolah-olah na'udzubillah
hilang ketawaduan, hilang tawadu. Maka dari itu ahibati fillah, ketika kita merasakan, dan memang kita harus merasakan nikmat sekecil apapun nikmat Allah itu, maka Allah hanya meminta kepada kita bersyukur, dan di antara bersyukur itu adalah mengerjakan kewajiban kita sebagai hamba. Jangan seperti orang Quraisy, kafir Quraisy, sudah banyak nikmat Allah berikan kepada mereka, namun mereka masih menyembah apa? Menyembah patung, meminta kepada selain Allah. Na'udzubillah. Melakukan malah nikmat itu dibalas dengan kesyirikan kepada, mensekutukan Allah. Na'udzubillah. Baik, ini saja. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah Allah, jika Allah mudahkan kita bertemu kembali, kita lanjutkan pertemuan kita membahas surah ini InsyaAllah, karena belum selesai. Surah Quraisy InsyaAllah. Ada pertanyaan ahibati fillah? Bismillah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.